Rumah itu beraroma sage dan kalkun panggang, kehangatan yang seharusnya menjanjikan kenyamanan. Aku sedang berjalan menyusuri lorong menuju kamar tamu ketika kulihat pintu ruang kerja sedikit terbuka. Suara ayahku terdengar dari celah itu, pelan namun tegas. "Adikmu, dia tak berharga sepeser pun atas apa yang telah dia lakukan." Sesaat, kupikir aku salah dengar. Lalu jawaban Nathan yang lembut menyusul, ragu, nyaris seperti meminta maaf. Aku berdiri mematung, jantungku berdebar kencang di telingaku. Dari sudut pandangku, aku hanya bisa melihat sekilas lekuk bahu ibuku yang berdiri di dekat jendela. Richard mengocok kertas-kertas di mejanya. Nathan duduk membungkuk di sofa, tetapi Sylvia lah yang menoleh lebih dulu. Matanya bertemu pandang dengan mataku di celah sempit itu. Alih-alih terkejut atau malu, ia tersenyum tipis, seolah menungguku mendengarnya. Senyum itu membuatku hampa lebih dari kata-katanya sendiri. Senyum itu mengungkapkan semua yang kutakutkan, tetapi tak pernah ingin kupercayai bahwa tempatku di keluarga ini telah diam-diam direvisi. Nilaiku dinilai dan diremehkan, semua tanpa suaraku di ruangan itu. Aku melangkah mundur ke dalam bayang-bayang. Setiap kenangan akan piala yang terabaikan dan pujian yang tertunda bertabrakan menjadi satu kebenaran yang tajam. Rumah terasa lebih dingin, meskipun api menyala di perapian. Setiap potret di dinding mengingatkanku wajah siapa yang selalu lebih penting. Saat aku sampai di kamar tamu, tanganku gemetar hebat hingga aku hampir tidak bisa menutup pintu. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap selimut bermotif bunga yang hambar. Suara tawa dari lantai bawah melayang ke atas seolah-olah tidak ada yang pecah. Tapi ada sesuatu yang pecah, dan aku tahu aku tidak akan tidur malam itu. Tidur menolakku, dan sebaliknya, pikiranku melayang kembali ke masa lalu, menghitung-hitung kenangan masa kecil yang kini terasa sangat masuk akal. Nathan selalu menjadi orang yang disorot ketika ia lolos ke final debat di tahun ketiganya. Orang tuaku terbang melintasi negeri tanpa ragu. Di minggu yang sama, aku lolos ke kejuaraan matematika tingkat negara bagian. Aku pergi sendirian dengan guruku, orang tuaku mengantarku dengan senyum sopan, dan pengingat bahwa Nathan lebih membutuhkan dukungan mereka. "Kamu akan baik-baik saja," ibuku selalu berkata. Nadanya lembut namun meremehkan. Seolah-olah kemandirian adalah kondisi alamiku, bukan kondisi yang dipaksakan karena kelalaian. Aku belajar sejak dini bahwa pengakuan adalah sumber daya yang jarang dan jarang diberikan kepadaku. Ada satu pengecualian, nenekku, Helen. Ia tinggal di sebuah bungalow kecil di seberang kota, sebuah rumah yang beraroma lavender dan buku-buku tua. Di akhir pekan, ia akan menyebarkan laporan bank di meja dapurnya dan mengajakku menyelami misteri bunga majemuk dan obligasi tabungan. Kemandirian finansial adalah kebebasan, katanya lebih dari sekali, suaranya tenang, tatapannya lebih tajam daripada yang dipikirkan siapapun. Sementara Nathan mengeluh kunjungan-kunjungan itu membosankan dan seringkali hanya tinggal di rumah, aku menyerap setiap katanya. Ketika ia meninggal dunia di tahun terakhirku, ia mewariskan $15.000 kepadaku yang secara khusus dialokasikan untuk pendidikan saat pembacaan surat wasiat. Aku menangkap tatapan sekilas yang dipertukarkan orang tuaku, ada sesuatu yang rapuh dalam ekspresi mereka. Kemudian, ibuku berkomentar hampir dengan santai, "Nenekmu selalu menyayangimu, mengubah apa yang tadinya merupakan hadiah menjadi sesuatu yang tidak penting." Warisan itu menjadi tiketku keluar, meskipun saat itu pun, ia dibingkai ulang sebagai ketidakseimbangan. Nathan menerima uang kuliah, tempat tinggal, dan tunjangan yang tak terbatas. Aku memanfaatkan pemberian Helen untuk beasiswa dan pekerjaan paruh waktu. Belajar hidup dengan batasan yang begitu ketat. Terbaring terjaga di kamar tamu, aku menyadari Helen telah berbuat lebih dari sekadar memberiku uang. Ia telah memberiku peralatan yang tak pernah diinginkan orang tuaku untuk kumiliki, pengetahuan untuk berdiri sendiri. Saat aku menekan telapak tanganku ke selimut, aku tahu pelajaran-pelajaran itu akan menjadi satu-satunya pertahananku. Karena rekening yang dulu kusebut keluarga baru saja menyatakan aku bangkrut. Northwestern adalah tempat pertama di mana aku merasa tak terlihat sekaligus bebas. Tak terlihat, karena tak seorang pun di sana peduli dengan nama keluarga Albright.
Bebas, karena untuk pertama kalinya, aku bisa mendefinisikan diriku sendiri dengan angka-angka di buku besar, alih-alih peran yang diberikan di meja makan. Warisan Helen menutupi biaya kuliah dan buku-buku tahun pertamaku. Setelah itu, aku menyusunnya, beasiswa, kerja studi di perpustakaan, les kalkulus di akhir pekan. Saya terbiasa menghitung setiap dolar 2 kali, bukan karena takut, melainkan karena harga diri. Di rumah, Nathan memilih USC. Orang tua saya membayar lunas tagihannya. Membenarkan pengeluaran itu dengan kata-kata yang masih terngiang di telinga saya. Dia butuh lingkungan yang tepat untuk sukses. Lingkungan yang tepat baginya adalah apartemen di dekat pantai dan mobil baru di halaman. Lingkungan saya adalah asrama dengan cat yang mengelupas, shift di ruang makan, dan buku pelajaran yang dibeli bekas lalu dijual kembali secara tunai. Setelah lulus, saya pindah ke timur ke Chicago, bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan. Apartemen saya di Lincoln Park hanya seluas 700 kaki persegi, tetapi itu milik saya. Setiap perabot yang saya beli bekas dan yang saya poles ulang terasa seperti sebuah deklarasi. Saya membangun hidup saya bata demi bata. Dana darurat saya tumbuh perlahan, lalu stabil. Iuran pensiun menyusul, dan akhirnya, portofolio yang bahkan melampaui beberapa rekan kerja saya yang lebih tua. Namun disiplin tidak menghapus kewajiban. Setiap bulan, tanpa henti, saya mengirimkan $500 kembali ke Portland. Ini telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya selama apa yang ayah saya sebut sebagai perlambatan sementara dalam bisnis konstruksi. Kukatakan pada diriku sendiri bahwa itu adalah kontribusiku, bukti bahwa aku masih bagian dari keluarga. Meskipun jarak memisahkan, bahkan setelah perusahaan pulih, transfer terus berlanjut tanpa ragu. Saat itu, aku menganggapnya sebagai kewajiban, seolah-olah kemandirianku harus disubsidi dengan tambatan. Malam ini, duduk di ruang tamu dengan suara orang tuaku masih menggema di dalam diriku, aku melihatnya secara berbeda. Uang yang telah kukirimkan selama bertahun-tahun lebih dari sekadar kewajiban. Itu adalah bahan bakar untuk mesin yang sekarang mengklaim bahwa aku tidak berharga sama sekali. Makan malam Thanksgiving seharusnya menjadi perayaan, tetapi di keluargaku, rasanya selalu lebih seperti panggung. Meja berkilau dengan gelas-gelas kristal dan perak yang dipoles sempurna. Setiap detailnya dikurasi oleh ibuku. Aku telah berlatih bagaimana aku akan memberitahu mereka bagaimana Michael melamarku, bagaimana cincin itu persis seperti yang kuinginkan, sederhana dan dipilih dengan cermat. Aku menunggu saat yang tepat. Tetapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, Nathan berdeham dan mulai menjelaskan ide startup terbarunya. Ayahku langsung mencondongkan tubuh ke depan, matanya berbinar, menghujaninya dengan pertanyaan tentang pertumbuhan pasar dan modal Ventura. Ibu saya meletakkan tangannya di atas tangan Nathan dan tersenyum bangga, seolah-olah makanan itu sendiri telah disiapkan untuk menghormati visinya. Ketika saya mencoba lagi, dengan lembut menyebutkan pertunangan saya, kata-kata itu terasa hambar. Sylvia melirik saya sekilas. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang sudah terlalu saya kenal. Senyum itulah yang memberitahu saya bahwa ia mendengarkan saya, dan juga bahwa ia telah memutuskan bahwa topik itu tidak layak untuk diperhatikan. Percakapan beralih kembali ke Nathan, dan kabar saya lenyap seperti garpu yang jatuh di bawah meja. Beberapa jam kemudian, ketika rumah kembali tenang seperti malam hari, saya berjalan melewati ruang kerja. Pintunya terbuka sedikit lagi. Suara Richard tegas, yakin, bisnis, rumah, perwalian, semuanya akan diberikan kepada Nathan. Semuanya sudah terstruktur. Dia tidak membutuhkannya. Saya menahan napas, jantung saya berdebar kencang di dinding dada saya. Melalui celah sempit itu, saya melihat Nathan mengangguk, gelisah tetapi diam. Ibu saya berdiri di dekat jendela, bayangannya terpantul di kaca. Ia berbalik, melihatku di sana, dan menatap mataku tanpa rasa terkejut. Lalu tersenyum dengan senyum penuh arti yang sama yang membuatku terdiam saat makan malam sebelum berbalik. Seolah-olah pengucilanku memang selalu menjadi bagian dari rencana. Aku menyelinap kembali ke lorong, gema senyumnya membara lebih panas daripada kata-kata ayahku,
Sudah tahu aku tak bisa membiarkan malam berakhir tanpa membuka setiap buku besar yang mereka coba sembunyikan. Rumah itu gelap, kecuali cahaya redup di kamar tamu tempatku duduk dengan laptopku di atas pangkuanku. Seharusnya aku tidur, tetapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat senyum ibuku, konfirmasi tenang atas penghapusanku. Alih-alih beristirahat, aku membuka map-map yang kubawa ke seluruh negeri, catatan-catatan teliti yang selalu kusimpan, transfer bank, ringkasan rekening, struk-struk yang dipindai. Awalnya, kukatakan pada diri sendiri bahwa aku hanya meninjaunya untuk mengalihkan pikiranku. Namun seiring berlalunya waktu, kisah hidupku mulai terungkap dalam angka-angka yang berbicara lebih lantang daripada roti panggang liburan manapun. Baris demi baris menunjukkan transfer bulanan, $500 tanpa gagal. Yang membentang hampir 7 tahun. $42.000 ditransfer dengan setia ke rekening keluarga yang sekarang saya tahu tidak ada hubungannya dengan perlambatan sementara. Saya menggulir lebih jauh dan membeku ketika saya melihat entry lain. $8.000 ditarik langsung dari warisan yang ditinggalkan Helen untuk saya. Rekening itu telah terkuras 3 tahun sebelumnya, disamarkan sebagai investasi keluarga. Saya melacaknya ke peluncuran aplikasi Nation yang gagal sebelum tinta kering di kartu namanya yang mengilap. Tidak ada yang meminta saya. Tidak ada yang membayar saya. Kemudian datang pelanggaran yang lebih besar. Saya menemukan dokumen pinjaman yang terkait dengan perusahaan konstruksi ayah saya, bagian penjamin yang mencantumkan nama saya, riwayat kredit saya, stabilitas saya yang dungkit tanpa sepengetahuan saya. Saya ingat menandatangani setumpuk formulir asuransi pada suatu kunjungan Natal, tidak menyadari apa yang telah diselipkan di dalamnya. Kesadaran itu membuat saya lebih merinding daripada udara November yang merembes melalui jendela. Saya mulai mengetik, halaman demi halaman. Aku mencatat bukan hanya uangnya, tetapi juga momen-momennya, kejuaraan yang kuhadiri sendirian, beasiswa yang kuperjuangkan, makan malam di mana sketsa atau ide Nation mengalahkan semua pencapaianku. Totalnya 7 halaman, sebuah catatan ketidakseimbangan seumur hidup. Itu bukan untuk mereka, itu untukku. Bukti bahwa aku tidak membayangkannya, bukti yang mampu menahan penolakan yang kutahu akan datang. Saat cahaya pertama menyinari tirai, tanganku terasa sakit karena mengetik, tetapi pikiranku jernih. Aku telah menghitung buku besar, dan saldonya sudah final. Satu-satunya tugas yang tersisa adalah menyajikannya di hadapan mereka. Saat fajar menyingsing di atas bukit, aku telah menyeduh sepoci penuh kopi. Ritual itu menenangkanku. Takaran-takaran, dengungan mesin, aroma tajam memenuhi dapur yang sunyi. Aku meletakkan 4 cangkir di meja makan, satu untuk masing-masing dari kami, dan meletakkan map-map di sampingnya seperti kartu tempat duduk di pesta yang tak diinginkan siapapun. Richard adalah yang pertama muncul, tertarik oleh aromanya. Matanya melirik dari cangkir-cangkir ke wajahku, lalu ke tumpukan kertas yang rapi. Dia tahu itu bukan sarapan biasa. Tanpa menunggunya bicara, aku memberi isyarat ke tempat duduknya. Duduklah, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Sylvia masuk beberapa saat kemudian, masih rapi dengan pakaian paginya. Samar-samar aroma parfum masih tercium. Nation terhuyung-huyung masuk terakhir, rambutnya acak-acakan, mengusap kantuk dari matanya. Mereka duduk, bingung namun waspada. Aku menggeser sebuah map ke arah mereka masing-masing. Di dalamnya ada catatan lengkap setiap dolar yang telah kusumbangkan untuk keluarga ini sejak pindah ke Chicago. $42.000 dalam bentuk transfer. $8.000 yang dicuri dari warisan yang ditinggalkan nenek Helen untukku. Dan dokumen pinjaman palsu yang ditandatangani atas namaku. Bacalah. Richard membalik halaman, rahangnya mengeras. Ini tidak perlu, katanya. Bisnis itu rumit. Keluarga saling membantu tidak melibatkan pemalsuan. Jawabku, suaraku mantap, tenang. Nada yang kugunakan di ruang rapat. Sylvia meraih cangkirnya, jari-jarinya sedikit gemetar. Karen, sayang, kau berlebihan. Kami selalu mendukungmu dengan cara kami. Bayangkan semua yang telah kami lakukan. Pendidikanmu, kesempatanmu. Pendidikanku dibiayai dengan beasiswa dan pekerjaan. Kesempatanku, kupahat sendiri.
Yang kau lakukan hanyalah menyedot sumber dayaku sambil mengatakan aku tidak berarti. Neson duduk diam, menatap kertas-kertas itu, bibirnya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Aku membiarkan bukti-bukti itu menekan keheningan. Akhirnya, aku mendorong kursiku ke belakang dan berdiri. Aku sudah selesai. Tidak ada lagi transfer. Tidak ada lagi jaminan. Aku tidak akan menjamin keluarga ini sementara dihapus darinya. Ruangan itu terasa menyempit. Meja yang dipoles itu tiba-tiba terlalu kecil untuk menampung kami. Mata Rickard menyipit. Wajah Sylvia memucat. Jari-jari Neson mencengkeram map itu erat-erat. Aku meninggalkan kata-kata itu di sana. Final, sudah bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Neson adalah orang pertama yang memecah keheningan. Suaranya serak karena tak percaya. Karen, kamu salah paham. Ayah tidak pernah bermaksud kamu tidak dilibatkan. Masalah ini rumit. Kamu membuatnya terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya. Aku menatap matanya dari seberang meja. Apakah aku salah paham soal bekerja malam di perpustakaan sementara kamu diberi mobil di usia 16? Apakah aku salah paham soal membiayai kuliahku sendiri di Northwestern sementara ibu dan ayah menanggung setiap dolar biaya kuliahmu di UST? Apakah aku salah paham soal mengirim $500 sebulan dari gajiku sementara kamu tinggal bebas sewa di apartemen yang mereka sediakan untukmu? Wajahnya memucat, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Tak ada kata yang keluar cukup cepat untuk menutupi kebenaran. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Peluncuran aplikasi yang kamu banggakan, yang gagal dalam beberapa bulan. Tahukah kamu dari mana sebagian dana itu berasal? Alisnya berkerut, keraguan berkelebat. Ayah bilang $8.000. Potongku. Dari warisan nenek Helen, uang yang tersisa untukku untuk pendidikan. Itu masuk ke proyekmu tanpa sepengetahuanku dan tanpa sepatah kata pun pembayaran kembali. Kertas di tangannya bergetar saat ia memindai baris-baris dokumentasiku. Untuk pertama kalinya, ia tampak kurang seperti anak kesayangan, melainkan lebih seperti seseorang yang terkurung dalam ilusi yang dikurasi dengan cermat. Ia menoleh ke orang tua kami, suaranya meninggi. Benarkah kau mengambil uangnya untuk membiayai bisnisku? Kau sudah menggunakan uang transfernya selama bertahun-tahun? Sylvia mulai menjawab, melembutkan nadanya agar masuk akal, tetapi tatapan tajam Richard membungkamnya. Tatapan itu hanya menegaskan apa yang sudah Neson duga. Bahunya merosot, kebingungan berganti menjadi sesuatu yang lebih mirip rasa malu. Untuk pertama kalinya, aku melihat tali yang menahannya tetap terangkat, dan aku melihatnya menyadari bahwa tali itu telah ditarik oleh tangan yang sama yang telah mengikatku. Ruangan itu terasa berbeda saat itu, seolah naskah itu telah lepas kendali, dan Neson hanya bisa menatap halaman-halamannya, ragu apakah harus terus membaca atau akhirnya menyingkirkannya. Setelah konfrontasi itu, rumah itu terasa menyempit. Setiap permukaan yang dipoles memantulkan kembali versi diriku yang tak lagi ku kenal. Aku kembali ke kamar tamu dan mulai berkemas. Gerakannya efisien dan terlatih, seperti mempersiapkan perjalanan bisnis, meskipun kali ini saya tahu saya tidak akan kembali. Di laptop saya membatalkan setiap otorisasi yang terhubung ke rekening keluarga. Transfer otomatis berhenti dengan beberapa klik, dan saya mengirim pemberitahuan ke bank saya bahwa tidak ada pembayaran di masa mendatang yang akan diproses. Berikutnya adalah pekerjaan yang lebih berat, membekukan laporan kredit saya, mengunci identitas yang telah digunakan ayah saya dengan begitu bebas. Departemen Hukum firma saya merespons dalam waktu 1 jam atas pesan transkripsi saya, mengonfirmasi bahwa mereka akan menindaklanjuti jaminan palsu yang terkait dengan nama saya. Dengan setiap langkah, ikatan itu mengendur hingga yang tersisa hanyalah bayangannya. Koper saya sudah siap di dekat pintu sebelum fajar. Saya sudah berganti penerbangan ke Boston. Tempat posisi senior baru menunggu. Itu lebih dari sekadar promosi. Itu adalah kesempatan untuk memulai kembali di kota di mana tak seorang pun mengenal saya sebagai putri Richard dan Sylvia. Tempat karya saya akan berdiri tak tertandingi. Sebelum pergi, saya merogoh tas saya untuk mengambil satu barang yang saya bawa diam-diam selama bertahun-tahun, kunci kuningan ke rumah perajin Helen. Kunci itu tak lagi bisa dibuka, tetapi selalu mengingatkan saya akan rasa aman.
Saya berhenti di sebuah toko kecil dekat bandara dan meminta mereka mengukir satu kata di permukaannya yang usang, batas-batas. Ketika saya naik pesawat, kuncinya berada di telapak tangan saya, hangat karena genggaman saya. Sebuah warisan terakhir bukan berupa uang, melainkan makna. Saat roda pesawat terangkat dari landasan pacu Portland, saya menyadari bahwa hidup saya tak lagi menjadi jaminan utang orang lain. Berbulan-bulan berlalu sebelum pesan pertama tiba. Email Sylvia penuh dengan sentimen, merangkai kenangan masa kecil menjadi permohonan untuk pengertian. Ia mengingatkan saya pada liburan-liburan masa lalu, pada hidangan yang disiapkan dan pengorbanan yang konon dilakukan, meskipun setiap barisnya mengandung beban rasa bersalah yang tak terelakkan. Saya membacanya 2 kali, lalu menjawab dengan 3 kalimat, tanda terima. Klarifikasi bahwa saya baik-baik saja, dan pengingat bahwa korespondensi di masa mendatang harus dibatasi pada hal-hal yang memerlukan dokumentasi. Richard menghubungi saya segera setelahnya, meskipun nadanya sangat profesional. Ia memperkenalkan saya sebagai konsultan terpercaya dalam surat-suratnya kepada mitra bisnisnya, seolah-olah mencantumkan nama saya dapat menyelamatkan kredibilitas yang telah hilang. Saya mengarahkan setiap pertanyaan ke jalur umum firma saya, memastikan ia hanya menerima perlakuan sopan santun otomatis yang sama seperti yang diberikan kepada klien lain. Jaraknya tegas, dan saya menahannya. Telepon Nathan datang kemudian. Awalnya ragu-ragu, ia tidak berdalih. Sebaliknya, ia mengakui apa yang sudah lama saya duga, bahwa ia mengandalkan dukungan mereka tanpa bertanya dari mana asalnya, bahwa ia menerima keuntungan itu sebagai sesuatu yang wajar. Saya pikir saya membutuhkannya, katanya pelan, tapi saya rasa saya hanya tidak tahu bagaimana berdiri tanpa perancah. Suaranya tidak menuntut, hanya pengakuan. Untuk pertama kalinya, saya percaya ia bisa belajar memikul bebannya sendiri. Di Boston, saya membangun sesuatu yang akan dikenali Helen. Saya mendirikan beasiswa atas namanya, yang didedikasikan untuk mengajar para perempuan muda di aringan pelajaran yang pernah ia letakkan di meja dapurnya. Aplikasi-aplikasi memenuhi kotak masuk saya. Para mahasiswa yang ingin memahami penganggaran, kredit, kemandirian. Setiap kisah mengingatkan saya bahwa warisannya bukanlah uang, melainkan pengetahuan yang ia berikan dengan cuma-cuma. Masa lalu terkadang masih menekan saya, tetapi tak lagi mendikte neraca keuangan saya. Saya berinvestasi di masa depan yang nilainya jauh di bawah nilai saya yang dulu terabaikan, dan bersiap menghadapi hari di mana saya akhirnya akan menggantung kunci Helen di dinding rumah saya sendiri. Apartemen saya di Boston menghadap Sungai Charles, airnya tampak keemasan di bawah sinar matahari sore. Di dinding di atas meja saya tergantung sebuah bingkai sederhana, dan di dalamnya, kunci kuningan yang pernah ditekan Helen ke telapak tangan saya. Ukirannya berkilau samar diterpa cahaya. Batas-batas, bingkai itu telah menjadi lebih dari sekadar peninggalan. Bingkai itu adalah kompas, pengingat bahwa kunci yang saya pilih lebih penting daripada pintu yang tertutup bagi saya. Ketika Michael dan saya menikah, upacaranya sederhana, diadakan di aula dengan jendela-jendela yang menghadap ke pelabuhan. Teman-teman berdiri bersama kami, rekan kerja yang mengenal saya bukan sebagai putri seseorang, melainkan sebagai seseorang yang pekerjaannya berarti. Nathan datang sendirian, setelahnya tidak pas, ekspresinya muram. Ia mengucapkan selamat dengan tenang dan tanpa membela orang-orang yang tidak datang. Keheningan itu adalah semacam perhitungan tersendiri. Ketidakhadiran Richard dan Sylvia tidak merusak hari itu. Sebaliknya, itu menegaskan apa yang telah saya pahami. Keluarga tidak didefinisikan oleh garis keturunan atau meja makan bersama, tetapi oleh mereka yang berinvestasi pada harga diri Anda tanpa menuntut pembayaran. Nenek saya telah mengetahui kebenaran itu jauh sebelum saya. Dia menanamkannya dalam diri saya, dan saya membawanya ke sini ke kota ini, ke kehidupan yang saya bangun tanpa perancah mereka. Di malam hari, saya terkadang duduk di bawah bingkai, dan membiarkan mata saya beristirahat pada kunci itu. Itu tidak lagi membuka rumah pengrajin Helen, tetapi itu membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Itu berbicara tentang kebebasan yang diperoleh, tentang martabat yang direbut kembali, tentang cinta yang dipilih alih-alih yang seharusnya. Dan ketika saya melihat ke sungai,
Saya tahu bahwa masa depan yang menunggu di luar pintu saya adalah masa depan yang akan saya buka dengan cara saya sendiri.